Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Iin. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan berturut-turut. Disajikan soal sebagai berikut: 3 per 5 ditambah 2 per 10 ditambah 5 per 8. Maka kita cari KPK-nya dulu karena penyebutnya belum sama. Oke, caranya adalah sebagai berikut: 5, 10, dan 8. Ada yang bisa dibagi 2, kita ambil bilangan prima 2. Kemudian 5 tetap kita tulis 5, kenapa? Karena tidak habis dibagi dengan 2. 10 bagi 2, 5, dan 8 dibagi 2, 4. Sekarang kita bisa bagi 2. Ya, masih bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, karena masih bisa dibagi 2, tetap kita ambil bilangan prima 2. Dan di sini tetap kita tulis 5. 2 dibagi 2, 1. Nah, sekarang tinggal angka 5. 5 bagi 5, 1. Nah, kalau sudah semua terbentuk angka 1, barulah kita bisa menentukan KPK-nya. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 5. 2 pangkat 3 adalah 8, dikali 5 adalah 40. Kita kembali setelah menemukan KPK-nya. KPK-nya sekarang 3 per 5, supaya jadi penyebutnya 40 dikalikan 8 per 8. Nah, pembilangnya juga sama. Kemudian 2 per 10 supaya jadi 40 dikali 4 per 4. Dan 5 per 8 supaya jadi 40 dikali 5 per 5. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kita tambahkan. Nah, hasilnya adalah 57 per 40. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita buat pecahan campurannya. Jadi 1/17 per 40. Lanjut ke soal berikutnya. Disajikan soal sebagai berikut: 1 per 7 ditambah 2 per 3 ditambah 5 per 9. Maka kita cari KPK 3, 7, dan 9. Caranya kita ambil angka 3, bukan 2, karena tidak ada yang bisa dibagi dengan 2. Nah, 3 bagi 3, 1, 7 bagi 3, tetap kita tulis 7, karena tidak habis. 9 dibagi 3, 3. Sekarang kita ambil 3. Ya, karena ada yang masih bisa dibagi 3. Nah, terakhir kita ambil angka 7. Ya, 7 juga merupakan bilangan prima. Setelah semua terbentuk angka 1, kita ambil KPK-nya, yaitu 3 pangkat 2 kali 7. 9 dikali 7 adalah 63. Yuk kita kembali ke soalnya. Nah, maka supaya jadi 63, 1 per 7, 7-nya dikali berapa? 9. Maka juga pembilangnya juga dikali 9, jadi 9 per 63. Dan 2 per 3 supaya jadi 63 dikali 21 per 21. Jadi 42 per 63. Begitu juga dengan 5 per 9. Maka supaya jadi 63 dikali 7 per 7. Setelah sama semua penyebutnya, kita jumlahkan jadi 86 per 63. Nah, pecahan campurannya adalah 1, 23 per 63. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika penyebutnya tidak ditulis? Nah, kalau tidak ditulis, sebenarnya 5-nya itu adalah 5 per 1 penyebutnya. 1 per 6, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 1 kali 6, 6, tambah 1 jadi 7 per 6. Ditambah 4 per 8. Nah, untuk mencari KPK-nya, tidak perlu mencari KPK 1, 6, dan 8. Cukup dengan KPK 6 dan 8 saja. Bagaimana caranya? Ya, seperti ini. Kita ambil bilangan prima 2 karena bisa dibagi dengan 2. Ya. Berikutnya 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Nah, ada yang masih bisa dibagi 2, kita ambil 2. Kemudian di sini tetap ditulis 3 karena tidak habis dibagi. Dan berikutnya di sini juga tetap masih bisa kita bagi 2. Nah, tinggal 3 dan 1, berarti kita ambil angka? Iya, betul, 3. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3, yaitu 8 dikali 3, 24. Kita kembali ke soal. Nah, maka 5 per 1, supaya jadi 24, maka penyebutnya harus dikali 24. Hasilnya adalah 120 per 24. Pembilangnya juga sama ya, dikali 24. Sekarang 7 per 6, supaya jadi 24, berarti penyebutnya juga sama, dikali 4 per 4. Nah, pembilangnya juga sama, dikali 4 per 4 ya. Kemudian 4 per 8, ya dikalinya 3 per 3, supaya 8 kali 3 jadi 24, dan 4 kali 3, 12. Setelah penyebutnya sama, barulah kita bisa jumlahkan. 160 per 24. Nah,
Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah sebagai berikut. Nah, 160 dibagi 24 dapat 6. 144 sisanya adalah 16. Maka pecahan campurannya 6, 16 per 24. Nah, 16 per 24 masih bisa disederhanakan. Bisa dibagi berapa? Oh ya, dibagi 8 per 8. Maka hasilnya adalah 6. 16 dibagi 8, 2. 24 dibagi 8, 3. Jadi 6, 2 per 3. Kita kembali ke slide yang tadi. Nah, ini hasilnya 6, 2 per 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Ya, soal pengurangan. Bagaimana dengan soal seperti ini? Tetap kita cari KPK 5, 4, dan 8, yaitu 40. Supaya jadi 40, berarti 9 per 5 dikali? Iya, 8 per 8. Hasilnya 72 per 40. Supaya jadi 40 penyebutnya berarti 34 kali? Ya, betul, 10 per 10. Dan 5 per 8, supaya jadi 40, berarti dikali 5 per 5. Nah, setelah dapat, barulah kita kurangi. Hasilnya 17 per 40. Karena pembilangnya lebih kecil, maka tidak ada pecahan campurannya. Selesai sampai situ. Berikutnya, ada soal seperti ini. Nah, sama seperti tadi, tidak ada penyebutnya. Ayo, bagaimana caranya? Iya, kita tulisnya 9 per 1, kurang 3 per 7, kurang 5 per 8. KPK 7 dan 8 ya, satunya tidak perlu dicari, yaitu 56. Supaya jadi 56, 9 per 1 kali? Iya, 56 per 56. Hasilnya besar ya, 504 per 56. Kemudian 3 per 7, iya, jadinya dikali 8 per 8, supaya jadi 56 penyebutnya. Dan 5 per 8 berarti harus dikali? Iya, 7 per 7. Nah, setelah dapat, barulah dikurang. Maka hasilnya adalah 445 per 56. Campurannya adalah 753 per 6. Oke, selanjutnya. Oke, kalau ada soal seperti ini, 5 dikurang 1, 1 per 6, dikurang 5 per 9. Oke, kita cari juga dulu 5 per 1. Nah, 1 per 6 kita ubah ke pecahan biasa. 1 kali 6, 6, ditambah 1, 7 per 6. Dikurang 5 per 9. KPK 6 dan 9, satunya tidak perlu ya. Jadi KPK-nya adalah 18. Oke, selanjutnya, ya. Maka 5 per 1 supaya jadi 18 penyebutnya, maka dikali 18 per 18. Yaitu 90 per 18. Dan 7 per 6 supaya jadi 18, yaitu dikali 3 per 3. Jadi 21 per 18. Dan 5 per 9 dikali 2 per 2. Jadi 10 per 18. Oke, maka hasil akhirnya adalah 59 per 56. Ya, hasil campurannya ada ya, 1, 3 per 56. Oke. Ibu akhiri dengan alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.